Oke, selamat datang di Tukang Tikung Channel. Salam olahraga. Oke, di sini gue akan menceritakan kisah-kisah secara rinci ya. Untuk perjalanan kita mendaki kemarin di Gunung Gede Pangrango, by Cibodas, via Cibodas. Di sini kita banyak keseruan ya, yang pasti kisah-kisah lucu. Cuman di sini juga nggak luput kita mengalami kisah-kisah yang horor, apalagi nanti setelah kita dari summit sampai turun lagi ke Cibodas. Di situ banyak cerita-cerita yang aneh yang kita rasain, tapi itu terjadi, real terjadi. Pokoknya jangan kemana-mana, tonton video sampai selesai. Tapi sebelum kita mulai, kita lihat dulu yang satu ini yang akan lewat. Salam olahraga. Oke, selamat pagi. Hari ini tanggal 8 Desember 2019. Kita ini rencana mau summit tapi kepagian, kesiangan. Ini posisi sekarang udah jam 8 lebih 15 menit baru kita mau summit karena pada mager. Sekarang kita mau jalan. Anak-anak udah pada ready semua. Ready. Rencana 3 jam sampai puncak. Karena kita nggak bawa beban. Oke. Kita lanjut dulu jalan. Jadi di sini itu kita udah sampai, udah lewatin pos kandang badak. Nah, di sini gua mau kasih tahu satu peristiwa. Kita kan mendaki itu tanggal 8 Desember 2019 ya. Jadi di base camp itu waktu kita di bawah tuh, si yang jaga base campnya itu cerita kalau seminggu kemarin, berarti sekitar tanggal 1 mungkin ya, ada yang meninggal. Itu posisi meninggalnya itu di kandang badak. Nah, pas di posisi kita lagi di sini lagi istirahat ini. Jadi peristiwanya itu si kan yang meninggalnya ini perempuan nih. Perempuan katanya itu ditinggal sama kelompoknya karena lambat gitulah. Gak tahu cerita aslinya seperti apa, cuman yang menurut yang gue denger kayak gitu. Nah, disinilah kalau gue pribadi masih biasa aja, cuman takut ada yang sesuatu yang dikhawatirkan gitu. Sapa mana? Udah nggak bisa. Lah, jalur mana lo? Alternatif setan. Sudah kita lewatin kandang badak, terus lanjut lagi nanjak, itu ketemu tanjakan setan namanya. Habis tanjakan setan itu udah dikit lagi tuh, udah mau nyampe puncak. Cuman sudah
tanjakan setan itu teman gue si Ciko tuh udah pucat banget mukanya, cuman kita kasih semangat terus pelan-pelan gitu ya kan. Cuman di sini juga ada momen yang kalau gue pribadi sih iri ya, bukan iri ya, apa namanya, pengen gitu ya, ngelihat berdua gitu kan, suami istri kayak gitu nanjak bareng-bareng, saling support satu sama lain. Cuman kalau gue pribadi sih jempol banget lah buat dua orang ini. Kita sekarang udah sampai di puncak gede, ketinggian 2958. Kita berhasil bawa Presiden Cikorori ke atas. Para personil di belakang. Kau ada di belakang kita nih. Sekarang kita mau maksi dulu, makan siang. Oke? Oke. Kebayar lah capek ya. Nah, sudah kita makan siang, udah sampai puncak, istirahat gitu. Kurang lebih habis itu kita langsung turun tuh, udah foto-foto habis makan, turun langsung. Itu kurang lebih udah mau hampir sampai jam 3. Sampai jam 3 kita turun. Nah, di sini loh guys. Disinilah kisah, atau bukan kisah ya, hal-hal yang aneh mulai gua bahkan semua baru mulai ngerasain. Makanya tonton terus. Sudah kita pas banget nih, sudah kita lewatin tanjakan setan nih kan, kita udah turun lagi tuh, lewatin tanjakan setan. Terus kita ngalamin accidentnya di mana si Ciko sama si Helen istrinya tuh nggak lewat tanjakan setan dia, tapi lewat jalur alternatif. Sama gue juga lewat jalur alternatif, gak lewat tanjakan setan lagi, buat nge-guide mereka gitu, takutnya kenapa-napa ya kan. Habis itu udah lewat banget nih tanjakan setan. Nah, si Helen itu tergelincir sampai jatuh kayak gini. Habis itu sempet situ gue udah panik ya kan, bahaya nih. Cuman pas kita lagi di situ, pas lagi accident itu, ada teman-teman yang lain yang turun juga yang dari jalur tanjakan setan, ngeliat tuh, gue teriakan ya, minta tolong, bang, terus dia nyamperin. Habis itu dia mulai mijit ngurut gitu lah, mijit si pahanya si Helen biar enakan gitu. Dan untungnya itu nggak lama, sekitar mungkin kita diam di situ setengah jam mungkin ya, setengah jam itu udah mulai enakan baru kita jalan lagi.
Nah sudah kita jalan, udah jalan pelan-pelan ya kan. Terus sehampir pas pertiga, kalau kalian tahu nih pertigaan yang mau ke Gunung Gede Pangrango tuh, kalau dari atas ya posisinya ke kiri. Nah di situ kita ke bagian hujan lagi guys. Hujan, kita pakai mantel lagi. Nah mulai dari sini tuh udah suasana tuh udah dingin banget, udah dingin, sepinya tuh aneh gitu. Terus si si gue kan perhatiin kan, gua tuh selalu di belakang gitu. Gue perhatiin tuh si Helen tuh kok ngeliatin belakang terus ya. Nah, gue positif thinking aja gitu, takutnya merhatiin gue atau apa gitu ya. Cuman itu yang gua perhatiin tuh itu. Semenjak perasaan gue udah nggak enak gitu kan, udah sepi aja di situ, gue sengaja dengerin musik cuman nggak pakai headset gitu, pakai speaker biasa handphone, biar gak terlalu sepi banget gitu suasananya. Takutnya pada apa ya, fokus gitu liatin jalan gitu, sambil gue nyanyi juga di belakang tuh biar nggak sepi banget. Terus gue tanyain juga tuh anak-anak, kayak contohnya si Ciko, Cik, aman, Len aman, Din aman. Kalau si Adi tuh udah duluan di depan, cuman dia nungguin di pos kandang badak gitu. Habis itu yang gua aneh tuh, si Dina tuh diem terus. Ini namanya Dina tuh diem terus. Cuman gue tetap jalan aja lah, karena gue lihat juga nggak kenapa-napa gitu. Cuman diam terus, nggak lemes. Gue kira tuh capek gitu kan. Udah sambil pelan-pelan, sambil gue ngecek. Nah pas kita nih udah sampai pos kandang badak, kita berhenti di warung. Kebetulan juga hujannya udah agak reda gitu ya. Ya udah istirahat dulu gitu kan. Si Adit udah nungguin di situ. Tadinya si Adit tuh udah mau balik lagi, malah mau nyusul, kok nggak sampai karena 1 jam mungkin dia nungguin, udah nggak kita nggak muncul. Nah pas kita cek tuh, gue tanya satu-satu. Terus gue tanya si Dina nih, tiba-tiba dia pas gue tanya, Din, gak respon. Din, gue panggil tuh sampai akhirnya gue kelepasan mungkin ya, gue teriak, Din, sampai tuh gue teriak gitu. Dia akhirnya pas dia nengok gini nangis. Pas kayak posisinya gini, dia nunduk tuh capek, pas gini dia nangis, anjir. Di situ gue udah makin panik sih, enggak gitu, aduh janganlah, maksud gue jangan sampai ada yang nempel lah gitu, ada yang ngikutin gitu kan. Malah nangis. Udah gue deketin, udah jangan nangis kata gue. Istirahat dulu. Terus pesan teh manis hangat ya kan, biar enakan badannya, soalnya emang posisinya tuh hujan, dingin jadinya. Terus pesan teh manis hangat, suruh minum. Udah istirahat dulu sampai akhirnya udah nyambung tuh, diajak ngomong si Dina tuh. Terus udah nggak nangis lagi juga. Habis itu habis dari kandang badak kita udah istirahat, karena posisinya udah hampir 5:30 kayaknya itu kita dari kandang badak. Habis itu kita jalan lagi ke bawah sampai kandang batu itu. Pokoknya kita udah sampai kandang batu itu udah gelap, udah maghrib, udah lewat deh, udah hampir setengah tujuh. Sambil untungnya di kandang batu itu hujannya udah reda. Langsung kita bongkar tenda, udah nggak banyak basa-basi, karena kita lampu terbatas. Udah hampir mau beres, udah habis packing tenda. Kebetulan ada yang mau lewat, ada kumpulan lagi, grup yang mau lewat. Jadi gue minta tolong si Adit tuh, Dit,
panggilin yang depan yang kelompok itu biar kita turunnya bareng kata gue gitu. Akhirnya dia manggil si kelompok itu, bang boleh bareng nggak karena kita kurang center gitu kan. Akhirnya mereka mau nungguin bentar sambil kita selesai packing. Habis itu udah selesai kita berangkat bareng. Karena yang penting di sini tuh gue mencegahnya, yang kan ada jalur yang air panas itu tuh, itu kalau udah malam tuh si asapnya tuh ngebul banget gitu, jadi penglihatan tuh kurang. Jadi biar kalau makin banyak untuk saling ngasih cahayanya tuh enak gitu, saling backup gitu. Jadi kita kan udah selesai packing tuh. Terus kita jalan lewat jalur air panas itu sama grup yang lain yang kita bareng itu. Habis itu kita sambil ngobrol-ngobrol ya kan sambil di jalan tuh. Jadi sekitar jam 11-an mungkin ya, jam 11-an. Kalau kalian tahu tuh di jalur turun lewat Cibodas yang sudah pas mau ke arah pos 4 Panjangcangan tuh ada pohon gede, jadi dia malangin jalan gitu. Jadi kita pas kalau mau lewatin itu ya harus naik ke pohon itu ya. Jadi di sini kejadiannya gue paling belakang sama si Adi. Jadi gue bilang si Adi tuh bre duluan aja kata gue gitu. Habis itu gue yang terakhir dong. Pas sebelum gua nanjak ke naikin pohon itu, gua nengok ke sebelah kiri. Nggak tahu gua tiba-tiba nengok aja ke sebelah kiri. Habis itu gua lewatin pohonnya. Pas gua udah lewatin pohonnya sambil gua nengok lagi ke jalan trek itu ke depan, si sebelah kiri pas banget sebelah telinga gua sebelah kiri itu ada auman gitu. Pas gua gini, jadi suaranya tuh kayak gini. Sampai merinding gue bro. Tapi gue nggak panik gitu. Jadi gue nggak panik. Cuman gue langsung tiba-tiba kaget aja gitu kan. Gue sempet diem bentar. Terus gue bilang ke Syarif, bre jalan lagi bre. Sambil gue masih merinding tuh sambil jalan gitu. Dan akhirnya kita sampai di pos Panjangcangan tuh. Pos Panjangcangan di situ kan emang ada warungnya gede lah gitu. Tempat semua tuh udah pada istirahat semua. Untuk yang pendaki-pendaki yang pulangnya ke sorean tuh pada ketemu tuh semuanya. Situ kita istirahat dulu, makan dulu. Pada makan yang hangat-hangat, makan pop mie sih. Dari Panjangcangan ke pos 1 tuh udah kurang lebih 1 jam lah. Oke, salam olahraga. Telur lu mau digulung nggak? Oke bro, kita sekarang udah lagi turun. Tadi kita emang kemalaman. Tadi ada accident sedikit. Ada yang jatuh jadi kita turunnya pelan-pelan. Sekarang tadi kita start dari kandang batu itu jam 7. Kita start dari kandang batu jam 7. Sekarang posisi jam 11 kurang 15. 11 kurang 15, jadi kita udah perjalanan 2 jam setengah. 2 jam setengah, 3 jam setengah. Kita udah perjalanan 3 jam setengah. Untung syukurlah masih sehat-sehat semuanya, masih pada kuat, masih pada stay strong. Ini kita mau istirahat, makan dulu di pos 4 karena udah jamnya makan. Gimana bre? Mantul. Suara kalau lu nggak ada. Mantul. Gitu. Baterainya sudah melemah. Jadi nenek-nenek lagi nggak? Jadi nenek-nenek lagi. Tinggal satu kaki doang. Satu kaki, dia masih nggak berubah jadi nenek-nenek. Sekarang kita mau ke ini nih, Cikorori Uit. Sekarang kita udah sama Cikorori. Gimana komennya bre? Speechless gue. Speechless. Puncak stamina gue hampir habis tadi. Hampir habis ya. Tapi kita sekarang review dulu nih, Si sendi udah leklok. Aduh. Tuur leklok. Baut-baut udah pada longgar.
Jadi nyampe bawah mesti ke bengkel terdekat. Nggak ada yang nyangka jam 9 kita masih di Refleksi sekalian nyampe bawah. di hutan. Ya. Ya, kurang lebih 1 jam lagi lah sampai. Oke bre lagi salah. Oke. Jadi salah gue cu. Oke, kawan-kawan. Nanti kita lanjut lagi jalan. Nah setelah ini. Oke. Bye. Terus kita lanjut lagi perjalanan tuh. Kita jalan lagi kurang lebih jam 12 kita mulai jalan lagi dari pos 4. Jalan lagi. Nah, di sini juga ngeri banget nih jalannya. Di sini kan kita lewatin yang jalan yang bukan ubin, yang beton-beton tuh. Beton-beton. Si Helen tuh ini gua ceritainnya pas kita udah di bawah ya, udah sampai rumah ya. Jadi si Helen tuh cerita waktu pas di tanjakan jalur yang beton itu sudah pos 4 tuh ada yang manggil dia. Cuman suaranya halus gitu ya, emang. Cuman bagusnya si Helen tuh nggak nengok. Emang harusnya sih kalau kata gue juga kalau ada yang kayak gitu jangan nengok, kecuali bener-bener itu kenal suara teman kita yang manggil dan itu kita jalannya barengan gitu. Habis itu ngelewatin si telaga ada tuh yang telaga di bawah tuh yang mau ke pos 1 juga tuh, pos telaga apa gitu lupa namanya gue. Terus gue ingetin ke teman-teman gue paling belakang, gue ingetin teman-teman, bre pokoknya pandangan lurus terus ke depan ya, kata gue gitu, nggak ada istirahat, terus jalan, kata gue gitu. Karena pos telaga ini agak ngeri bro, soalnya itu kan air tuh ya, tau lah kalau udah ada air atau semacam danau gitu, kalau udah posisi apalagi udah jam 12, udahlah nggak usah gua kasih tau lagi gitu. Pokoknya kita jalan terus ke depan. Oh iya, gue mau cerita juga nih yang pas lagi di jalur yang beton itu tuh, si Adit yang paling depan, soalnya gue mintanya ke si Adit, bre di depan ya, kata gue gitu. Dia paling depan. Terus ada di jalan tuh dia ngelihat ya, gue pokoknya nggak usah kasih tahu spesifiknya, dia ngelihat. Terus dia langsung diam gitu, maksudnya nungguin kita bareng-bareng biar rapat, soalnya yang kita nggak ngikutin lagi yang rombongan yang kita barengan itu, soalnya mereka istirahatnya masih lama, cuman kita ngejarnya biar cepat sampai gitu. Terus dia ngelihat ya kan, terus dia nungguin kita semua. Akhirnya kita berlima itu rapatan jalannya. Anjing. Aduh, aspal ya ampun. Aduh. Aspal tuh aspal. Cek, sini cek, enak banget. Rata banget tuh. Ayo dikit lagi, Cok. Dikit lagi. Ayo kita melewati dunia nyata. Aspal. Aspal nah. Dikit lagi, Pak. Aspal, Cok. Aspal. Lus aspal ini. Gak bisa bangun. Aspalnya cium dulu, Cuk. Ayo kanan kiri. Aspal, lus dulu aspalnya, Cuk. Kita mau ke bawah ini mah. Balik gue udah muak gue. Gue sewain kaki rasanya. Akhirnya kita sampai ke base camp tuh, kalau nggak salah udah hampir jam 2 deh, pokoknya kita udah sampai base camp tuh, udah capek banget.
Dan syukur gitu nggak ada yang kenapa-napa, walaupun kita banyak ngelewatin yang banyak accident lah, ada yang jatuh lah, ada yang ngeliat lah segala macamnya, cuman kita tetap bisa sampai pulang dengan selamat. Cuman yang dari hasil gua ya di sini gua yang jadi apa ibaratnya tuh yang paling bertanggung jawab lah ya, karena dari antara mereka emang yang lebih mengenal Gunung Gede itu gua, karena gua udah berkali-kali naik situ juga. Dari pelajaran yang gua ambil sih sama seperti yang biasanya gua nanjak, tetap support, tetap rapat, maksudnya beriringan sama teman-teman, nggak sampai jauh-jauh banget. Pokoknya ngasih yang terbaik buat tim lah. Dan yang paling penting sih komunikasi ya. Jadi ketika kalau misalnya kalian suka nanjak tuh komunikasi aja, pokoknya kalian bilang kalau kalian capek bilang capek, jangan ditahan-tahan. Kalau bilang lapar jangan ditahan-tahan, karena ketika nanti kalian memaksakan diri atau nggak kasih tahu keluhan kalian ke tim kalian, dan sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, itu lebih bahaya lagi bro. Jadi bukan satu orang yang imbasnya yang kena, tapi satu tim bakal puyeng deh pokoknya. Oke, mungkin sekian dulu sharing pengalaman gua nanjak Gunung Gede. Mungkin ada pelajaran-pelajaran yang diambil, silakan diambil, dicontoh. Dan pokoknya buat kalian para pendaki, terus cintai alam, salam lestari. Sampai jumpa di video selanjutnya.